Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Nui Sharing Knowledge. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya membantu channel ini agar terus men-sharekan kebaikan tentang Islam. Terima kasih. Rahasia dan kiat memburu Lailatul Qadar. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah satu malam yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh dunia, yaitu Lailatul Qadar. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang berkahnya malam ini, di mana pada malam ini diturunkan Al-Quran, kita bisa menunggu kedatangan Lailatul Qadar dalam 10 hari terakhir. Kaum muslimin menyambut Lailatul Qadar itu dengan berbagai cara. Sebagian orang menunggu kedatangan malam itu dengan beriktikaf di masjid sambil membaca Al-Quran. Ada yang menunggunya di hadapan rumah berharap dapat melihat turunnya malaikat pada malam Qadar. Bahkan ada juga yang menyambutnya dengan memasang lampu-lampu minyak agar kawasan mereka diterangi cahaya. Pertanyaannya adalah, pernahkah Nabi Muhammad SAW melihat langsung Lailatul Qadar? Atau adakah sahabat-sahabat juga yang pernah melihatnya? Kita pernah mendengar banyak hadis yang menceritakan tanda-tanda malam tersebut. Adakah kita dapat melihatnya dengan mata kepala kita sendiri? Di antara hadis-hadis yang menceritakan mengenai tanda-tanda Lailatul Qadar adalah sabda Rasulullah SAW, Lailatul Qadar adalah malam yang cerah, tidak panas dan tidak dingin. Matahari pada hari itu bersinar kemerahan lemah, diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah yang disahihkan oleh Albani. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya aku diperlihatkan Lailatul Qadar, lalu aku dilupakan. Ia ada di 10 malam terakhir, malam itu cerah, tidak panas dan tidak dingin. Bagaikan bulan menyingkap bintang-bintang, tidaklah keluar setan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Selanjutnya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para malaikat pada malam itu lebih banyak turun ke bumi daripada jumlah pepasiran. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah yang sanadnya dihasankan oleh Albani. Rasulullah SAW bersabda, tandanya adalah matahari terbit pada pagi harinya, cerah tanpa sinar. Hadis riwayat Muslim. Amalan saat Lailatul Qadar. Kemudian malam tersebut dan seruan-seruan dari hadis yang menyuruh umat Islam mencari malam tersebut mungkin akan menimbulkan sedikit pertanyaan. Apakah malam itu khusus bagi mereka yang alim saja atau dapat berlaku bagi masyarakat umum? Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa malam itu datang untuk semua orang yang benar-benar menginginkannya. Menurutnya pula, malam Al-Qadar ialah malam umum untuk semua yang beribadah, menginginkan kebaikan dan ganjarannya dan apa yang ada di sisi Allah. Inilah malam yang penting untuk beribadah, taat, sholat, bertilawah, berdoa, bersedekah, menjalin hubungan, beramal saleh dan melakukan kebaikan-kebaikan. Pada saat ibadah Ramadan, biasakan sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, dan pada malamnya melaksanakan qiyamul lail. Di dalam hadis sahih diriwayatkan, Nabi bersabda, barang siapa yang bersolat isya berjamaah seolah-olah ia berqiyam di separuh malam. Dan barang siapa yang bersolat subuh berjamaah seolah-olah ia bersolat di sepanjang malam tersebut. Riwayat Ahmad, Muslim. Syekh Atika Sokar menganjurkan hidupkan Lailatul Qadar dengan solat, membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar dan berdoa dari terbenam matahari hingga terbit fajar. Hidupkan Ramadan dengan solat tarawih. Sebuah riwayat mengatakan, barang siapa yang bersolat maghrib dan isya di hari akhir, yaitu di malam Al-Qadar secara berjamaah, ia telah diberi keuntungan dari Lailatul Qadar. Berkata Aisyah, ya Rasulullah, di waktu Lailatul Qadar, apakah yang harus aku katakan? Katakanlah, ya Allah, sesungguhnya Engkau pengampun dan suka kepada pengampunan, maka ampunkanlah aku. Haruskah mencari Lailatul Qadar?
Ada beberapa hadis yang menunjukkan betapa ruginya seseorang yang tidak pernah berusaha mencari Lailatul Qadar. Menurut Syekh Abdul Aziz bin Ba'as dan Syekh Saleh Munajat berkata, seorang muslim haruslah mencari 10 malam terakhir Ramadan sebagaimana Rasulullah SAW mengarahkan umatnya menuntut ganjaran dan pahala, di mana seseorang yang mendirikannya iman dan azam di malam tersebut, dia akan menerima ganjarannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berqiyam, sholat, berzikir, dan ibadah lain-lain di malam Qadar dengan keimanannya, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Dalam riwayat lain, barang siapa yang berqiyam dan mencarinya, kemudian ia akan diampuni dosa yang sebelumnya dan yang terakhir. Kemuliaan Lailatul Qadar. Menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi, merujuk kepada surah Al-Qadar, ketika membicarakan keistimewaan Lailatul Qadar, Allah telah memuliakan Al-Quran di malam ini dan ditambahkannya dengan makam atau kedudukan yang mulia dari kebaikan dan kelebihan dari 1000 bulan. Ketaatan dan ibadah di dalamnya menyerupai ibadah selama 1000 bulan yang bukan Lailatul Qadar. 1000 bulan ini menyamai 83 tahun 4 bulan. Hamnya di satu malam ini lebih baik dari umur seorang yang hampir mencapai usia 100 tahun. Keutamaan Lailatul Qadar ini banyak dianjurkan untuk mencarinya pada 10 malam terakhir. Dari Abu Hurairah, barang siapa yang berdiam di malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan bersungguh-sungguh, maka telah diampunkannya apa yang telah lalu dari dosanya. Hadis riwayat Bukhari di dalam kitab Al-Shaum. Perbedaan waktu antar negara. Lailatul Qadar merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu dianjurkan agar setiap muslim mencarinya di 10 malam terakhir. Sebagaimana sabda Rasulullah, carilah dia Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di malam-malam ganjil. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Abu Sa'id bahwa Nabi SAW menemui mereka pada pagi hari ke-20 Ramadan. Lalu beliau berkhutbah. Dalam khutbahnya beliau bersabda, sungguh aku diperlihatkan Lailatul Qadar, kemudian aku dilupakan atau lupa. Maka carilah ia di 10 malam terakhir pada malam-malam ganjil. Muttafaq alaih. Pencarian lebih ditekankan pada 7 malam terakhir bulan Ramadan, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Umar, bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah bermimpi tentang Lailatul Qadar di 7 malam terakhir. Menanggapi mimpi tersebut, Rasulullah SAW bersabda, aku melihat mimpi kalian bertemu pada 7 malam terakhir. Karena itu, barang siapa yang hendak mencarinya, maka hendaklah ia mencari pada 7 malam terakhir. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, carilah ia di 10 malam terakhir. Jika salah seorang kalian lemah atau tidak mampu, maka janganlah ia dikalahkan di 7 malam terakhir. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan At-Tayyalisi. Tanda-tanda Lailatul Qadar. Dinamakan Lailatul Qadar karena pada malam itu malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menuliskan ketetapan tentang kebaikan, rezeki, dan keberkahan di tahun ini. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fihinna yurfaqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursalin. Artinya, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul. Quran Surah Ad-Dukhan 44 ayat 3 sampai ayat 5. Al-Qurtubi mengatakan bahwa pada malam itu pula para malaikat turun dari setiap langit dan dari Sidratul Muntaha ke bumi dan mengaminkan doa-doa yang diucapkan manusia hingga terbit fajar. Para malaikat termasuk Jibril turun dengan membawa rahmat atas perintah Allah.
juga membawa setiap urusan yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah di tahun itu hingga yang akan datang. Lailatul Qadar adalah malam kesejahteraan dan kebaikan seluruhnya, tanpa ada keburukan hingga terbit fajar. Malam-malam ganjil yang dimaksud dalam hadis di atas adalah malam ke-21, 23, 25, 27, dan 29. Bila masuknya Ramadan berbeda-beda dari berbagai negara, sebagaimana sering kita saksikan, maka malam-malam ganjil di beberapa negara menjadi malam-malam genap di sebagian negara lainnya. Maka carilah Lailatul Qadar di setiap malam pada 10 malam terakhir. Begitu pula dengan daerah-daerah yang hanya berbeda jamnya saja. Ia pun tidak akan terlewat dari Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar ini bersifat umum di semua negeri dan terjadi di sepanjang malam hingga terbit fajar di setiap negeri itu. Karena tidak ada yang mengetahui kapan jatuhnya Lailatul Qadar kecuali Allah, maka cara yang terbaik untuk menggapainya adalah beriktikaf di 10 malam terakhir, sebagaimana pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan qiyam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka dosa-dosa yang telah lalu diampuni. Juga doa yang dianjurkan Rasulullah saat menjumpai Lailatul Qadar, wahai Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi Maaf, Engkau mencintai pemaafan, karena itu berikanlah maaf kepadaku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari kedua hadis tersebut menunjukkan bahwa dianjurkan bagi siapa saja yang menginginkan Lailatul Qadar agar menghidupkan malam itu dengan berbagai ibadah seperti sholat malam, tilawah Al-Quran, zikir, doa, dan amal-amal saleh lainnya. Muslim yang menghidupkan malam itu dengan amal-amal ibadah akan merasakan ketenangan hati, kelapangan dada, dan kesungguhan dalam ibadahnya. Hal itu karena semua dilakukan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi ya teman-teman tentang rahasia dan kiat dalam memburu Lailatul Qadar. Subhanallah ya teman-teman, jadi nambah pengetahuan ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mencarinya di malam 10 malam terakhir. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena menja'abil hasanati falahu asru amsalihah. Barang siapa yang berbuat satu kali kebaikan, maka Allah akan menggantinya dengan 10 kali lipat kebaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.